Iya, kita mulai rekan-rekan sekalian. Ya, pada siang ini kita akan mendapatkan informasi dari Dirjen Imigrasi. Ada Pak Ginting nanti yang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan regulasi keimigrasian yang tentunya nanti diharapkan bisa lebih paham, lebih utuh lagi kita dalam kaitan dengan menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Nanti silakan disimak dan kemudian kalau ada pertanyaan nanti seperti biasanya langsung ditujukan pada beliau. Ayo silakan Bapak. Baik, terima kasih buat teman-teman pers semua. Selamat siang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan aturan mengenai bagaimana kita merespons terhadap COVID yang sedang bergejolak. Yang pertama, pada tanggal 6 Februari tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan, visa, dan pemberian izin tinggal dalam keadaan terpaksa bagi warga negara rakyat Tiongkok. Itu dikeluarkan tanggal 6 Februari 2020 dan berakhir tanggal 28 Februari. Kemudian sebenarnya berakhir tanggal 29. Kemudian tanggal 28 Februari Menteri Hukum dan HAM juga telah mengeluarkan lebih lanjut Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberian visa dan izin tinggal dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Jadi perlu saya sampaikan bahwa peraturan menteri yang nomor 3 itu konsentrasinya ke China Mainland. Pada saat itu kita menutup sementara semua penerbangan yang dari daratan Tiongkok, mainland Tiongkok ke Indonesia. Sehingga mengakibatkan konsekuensi di mana para TKA yang ada di sini karena habis kitas ataupun kitabnya ataupun visanya, maka diberikan dengan cuma-cuma perpanjangan pada saat itu. Ini yang khusus dari Tiongkok. Kemudian berkembang karena terindikasi ada beberapa negara, yaitu Iran, kemudian Italia, kemudian Korea, di mana di ketiga negara ini ada lonjakan yang signifikan terjadi di 3 negara ini. Oleh karena itu dikeluarkan kembali yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7. Ini perluasan daripada yang mainland China tadi ditambah menjadi 3 negara. Jadi China, kemudian Iran, Italia, dan Korea Selatan. Perlu saya sampaikan bahwa khusus di luar yang Tiongkok yang diperluas dengan peraturan nomor 7 tadi, tidak semua kota yang dilarang. Khusus untuk Korea Selatan itu hanya yang berasal dari kota Daegu dan provinsi Gyeongsangbuk-do. Untuk negara Iran
Itu dari kota Tehran, Qom, dan Gilan. Untuk Italia ada beberapa wilayah, yaitu wilayah Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche, dan Piedmont. Nanti akan kami sampaikan juga dengan teman-teman yang secara tertulisnya. Substansi daripada peraturan ini ada 4 hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, supaya nanti teman-teman bisa menyampaikan dengan masyarakat, kepada masyarakat. Yang pertama itu adalah ini ditujukan buat larangan masuk dan transit ke Indonesia. Itu yang pertama. Bagi para pendatang ataupun travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah yang saya sampaikan tadi. Untuk Iran, Tehran, Qom, dan Gilan. Untuk Italia, wilayah Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche, dan Piedmont. Untuk Korea Selatan, Daegu, dan Provinsi Gyeongsang-buk-do. Yang kedua adalah seluruh pendatang ataupun travelers dari Iran, Italia, dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut diperlukan surat keterangan sehat ataupun health certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan tersebut haruslah valid ataupun masih berlaku dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat check-in. Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang ataupun travelers tersebut akan ditolak untuk masuk ataupun transit di Indonesia. Yang ketiga, sebelum mendarat, pendatang ataupun travelers dari ketiga negara tersebut wajib mengisi Health Alert Card ataupun kartu kewaspadaan kesehatan yang disiapkan tentunya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada saat on board. Di dalam kartu tersebut antara lain memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Apabila dari riwayat perjalanan yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang kami sebut tadi, maka yang bersangkutan akan ditolak masuk ataupun transit ke Indonesia. Yang keempat, bagi WNI, ini saya sampaikan dan saya garis bawahi, bagi WNI yang telah melakukan perjalanan dari 3 negara tersebut, terutama dari wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, itu tidak dilarang masuk kembali ke negaranya sendiri, tetapi akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara pada saat tiba di Indonesia, dan tentunya di front line-nya nanti adalah KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan kebijakan ini yang saya sampaikan tadi, yang 4 substansinya tadi, itu mulai berlaku pada tanggal 8 Maret pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini bersifat sementara juga dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada.
Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu ini, dan bila ada pertanyaan saya persilakan satu atau dua. Ya, satu-satu. Ya. Sebentar ya. Pertanyaannya tapi Mas? Ya, sudah ada berapa WNA yang ditolak masuk ke Indonesia terkait aturan tersebut? Baik. Jadi totalnya yang sudah kita tolak itu 2000, yang ditolak 126. 126. Nanti rinciannya saya sampaikan sekarang atau mau nanti saya serahkan aja? Hah? Baik. Nah, ini dari periode 6 Februari 2020 sampai 10 Maret 2020. Itu ini rekap penolakan warga negara asing di tempat pemeriksaan imigrasi. Ya. Rinciannya seperti saya sampaikan tadi, totalnya 126 dengan rincian. Ya. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai itu ada 82 orang. Soekarno-Hatta 11 orang. Soekarno-Hatta 11 orang. Kemudian Batam 1 orang. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai lagi, ini tanggal 13 ya. Yang tadi yang pertama tadi tanggal 8. Tanggal 8 Februari Ngurah Rai 82 orang. Tanggal 8 Februari Soekarno-Hatta 11 orang. 13 Februari 1 orang dari Batam. Kemudian Ngurah Rai lagi tanggal 13 Februari 85 orang. Ini berarti ada penambahan 3 orang. Ya, tadinya kan 82, sekarang waktu itu tambah 3 ini sebenarnya. Jadi 85 orang. Bukan repetisi ya, bukan 85 tambah 82 bukan. Tapi 82 tambah 3 menjadi 85. Kemudian kantor di imigrasi Soekarno-Hatta yang tadinya 11 menjadi 13, ada penambahan 2. Itu tanggal 13. Di Kuala Namu tanggal 13 ada 5 orang. Ini warga negara RRT. Kemudian tanggal 13 di Juanda ada 5 orang. Pelabuhan Batam Center 1 orang. Ngurah Rai 89 orang. Ini tambahan tadi dari 82 menjadi 85, sekarang menjadi 89. Penambahan 4 orang. Rekapnya. Tanggal 14 Februari. Itu 89 totalnya di Ngurah Rai. Dari 3 hari itu. 82, 84, kemudian 89. Jadi penambahannya menjadi tambah 3 dan tambah 4. Ya. Kemudian Soekarno-Hatta tanggal 15 Februari itu menjadi 16 orang. Tambah 3. Tadi kan 13 kan. Sekarang jadi tambah 3. Jadi 16 orang. Itu tanggal 15. Tanggal 19 Soekarno-Hatta nambah lagi 1 orang. Jadi menjadi 17. Kemudian Soekarno-Hatta tanggal 5 Maret tambah lagi 5 orang. Ya. Kemudian Kuala Namu Medan 2 orang. Jadi tambah 1. Tadi kan 1 menjadi 2 orang. Itu tanggal 8 Maret. Tanggal 9 Maret Pelabuhan Batam Center 1 orang yang kita tolak. Jadi total penolakan kalau kita rekap, Ngurah Rai 89, Soekarno-Hatta 22, Kuala Namu 7, Juanda 5, Batam 1 dan Batam Center 2. Mungkin pertanyaan selanjutnya kalau saya raba-raba, mungkin ini warga negara mana saja? Mungkin, ya. Jadi sebelum ditanya saya jawab aja. Jadi dari 89 yang di Ngurah Rai ini ya, itu dari Tiongkok 1,
Rusia 12, Romania 1, Brazil 6, New Zealand 3, Armenia 3, Ukraine 9, Inggris 4, Maroko 2, Kazakhstan 7, Amerika Serikat 11, Ghana 1, Australia 2, Austria 1, Kanada 6, Uzbekistan 1, Jerman 1, Prancis 1, nggak buru-buru kan? Oh buru-buru, oh iya. Kalau gitu saya pelan-pelan. Maaf, ya kasih tahu dong kalau buru-buru. Ya nanti biar komunikasinya lancar.